Anissa dan Egy memasuki mobil dan langsung duduk di kursi penumpang belakang. "Nis, tadi Asila telepon. Dan maaf, aku yang jawabin teleponnya," kata Rika melirik kaca tengah mobil. "Iya Rik, nggak apa-apa. Palingan nanyain soal lokasi kan?" yang diangguki oleh Rika. "Si Alek kemana?" Egy bertanya pasalnya kursi kemudi tampak kosong. "Oh, Pak Sekretaris. Sejak tadi keluar, tapi nggak tahu dia pergi kemana," sahutan Rika membuat Egy berdecak pelan. "Dasar bodoh," gumaman Egy pelan hanya terdengar diri sendiri. Dan bersamaan itu orang yang dibicarakan akhirnya memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi. Tanpa berbicara sepatah kata pun, dia langsung menginjak pedal gas hingga mobil pun melaju kembali di jalanan kota. Sampai beberapa saat kemudian, sudah 2 jaman perjalanan ditempuh oleh mereka berempat, dengan dipenuhi obrolan ngalor ngidul kedua wanita yang berada di dalam mobil itu. Sedangkan kedua pria hanya membisu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Egy memilih menyibukkan dirinya dengan bermain game online agar tidak merasa bosan karena tidak mengerti dengan apa yang dibahas para wanita. Sementara Alex sejak menaiki mobil sampai saat ini, dia masih saja membungkam bibirnya terlihat tegang karena disandingkan dengan gadis yang sudah menggetarkan jantungnya itu. Sehingga sesekali di sela fokusnya menyetir, dia melirik memperhatikan setiap gerak-gerik Rika yang sedang asik mengobrol bercerita. "Jadi kangen masa asrama dulu deh," kata Rika di akhir ceritanya, yang dimangguti oleh Anissa. "Iya ya, kangen masakan si teteh kantin yang super pedes banget." "Iya, apalagi sambal jeletot buatan si teteh. Nggak ada duanya deh, pedesnya minta ampun." Seketika gelak tawa memenuhi udara berasal dari 2 gadis itu. Dan hal tersebut tak luput dari mata awas Alex yang sedang memperhatikan gadis di kursi sebelahnya. Rika yang sadar sedang diperhatikan seketika berdehem menjaga sikap untuk tidak tertawa terbahak lagi. "Pak Sekretaris ini kenapa sih dari tadi liatin aku terus? Kan jadi grogi aku tuh. Mana mukanya tampan banget lagi. Bikin salting aja." Batin Rika merasa tak nyaman diamati. "Sayang lapar, cari makanan dulu," rengekan Egy dengan pandangan fokus menatap layar ponsel. Anissa yang sedang tertawa terhenti, dia menoleh ke arah sampingnya yang dimana Egy tengah menyenderkan kepala ke bahu. "Kamu maunya makan apa?" tanya dia mengusap rambut suaminya itu. "Pengen makanan yang pedes dan asem," jawab Egy masih tak mengalihkan pandangan dari layar ponsel. "Asam pedes, maksudnya ikan asam padeh." Setelah sekian lama Alex hanya membisu saja, akhirnya bersuara menimpali. "Bukan Lex, tapi buah-buahan yang dicampuri bumbu cabai gitu," balas Egy sembari mencari posisi yang nyaman dalam senderan di bahu Anissa. "Oh, itu namanya rujak buah." Kali ini Rika ikut nimbrung dalam obrolan. Tiba-tiba Anissa merebut paksa ponsel yang ada di pegangan tangan si Egy. "Sayang," kaget Egy bangkit dari senderan. "Kemari kan, nanggung sebentar lagi mau naik level." Dia hendak merebut ponselnya kembali. Segera Anissa menyembunyikan ponsel ke belakang tubuhnya. "Kalau mau makan jangan main game terus dong. Terus mintanya juga jangan rujak. Sekarang kan belum makan siang, nggak baik untuk pencernaan." Egy menghembuskan napas pelan dan mengangkat sebelah tangan Anissa untuk dirangkulkan ke pundaknya, lalu kembali menjatuhkan kepalanya ke bahu sehingga terlihat Anissa memeluknya. "Aku maunya rujak. Lex, cariin." "Jangan Kak Lex," sanggah Anissa cepat. "Beliin Lex," Egy kembali berucap. "Nggak boleh Egy, pokoknya nggak boleh. Makan dulu yang lain," tegas Anissa mengedikan bahu agar lelaki dalam senderannya itu bangun. "Sayang," rajukan Egy menenggelamkan wajahnya ke curug leher Anissa yang terbungkus kerudung, juga memeluk erat perut ramping sang istri. "Enggak Egy," penegasan Anissa yang tak mempan akan bujukan rayuan. "Tapi aku mau," melas Egy dengan nada suara rendah. Rika yang mendengar rajukan Pak Sutri di kursi belakang itu hanya bisa menutup bibir menahan tawa geli. Enggak nyangka Tuan Muda Saputra bisa bersikap manja kayak gitu. Jadinya lucu. Batin Rika merasa terhibur. Alex yang saat itu sedang menatap ke arahnya ikut menyunggingkan senyuman tipis di sudut bibirnya.
lalu kembali menatap lurus ke depan. Ini beneran gak akan beli? Di depan sana sepertinya ada tuh kedai yang jualan rujak. Kak Alex, bukannya jangan dibilangin deh, malah disengaja. Sebal Anissa yang malah dibalas tawa kecil dari lelaki di kursi kemudi. Ternyata dia bisa tertawa juga. Duh, cakep banget ketawanya. Batin Rika tanpa sadar terpesona akan wajah tampan Alex. Sampai kedua mata mereka saling bertemu yang langsung tawa Alex pun berhenti. Dan keduanya saling memalingkan pandangan ke arah lain salah tingkah. Duh, malunya. Kenapa harus ketahuan lagi melototin sih? Batin Rika berteriak seiring wajahnya sudah merah padam karena malu. Boleh ya sayang? Rengek manja Egy mencolek-colek pipi gembil sang istri. Anissa masih memberenggut sebal, dia merapatkan bibir tak mendengarkan rajukan itu. Untuk menghilangkan perasaan malu dalam diri, Rika mengalihkan pandangan keluar jendela. Nis, di depan ada tukang donat warna-warni tuh. Beneran? Antusias Anissa melihat keluar jendela. Kita beli donat aja, Egy. Boleh, tapi rujak juga harus tetap beli. Jawab Egy masih kekeh akan keinginannya. Iya deh. Pasrah Anissa yang seketika menciptakan kekehan senang dari lelaki yang masih senderan itu. Kak, berhenti di depan. Alex melambatkan laju mobil dan memarkirkan di pelataran depan bangunan kafe. Kau rujaknya jadi? Tanya Alex melirik kaca depan. Mangga dan apel yang banyak. Baiklah. Alex melepaskan seatbelt dan membuka pintu untuk keluar mobil. Rika pun ikut melepaskan seatbelt. Nis, biar donat aku yang beli ya. Selera rasanya masih sama kan seperti dulu? Tanya dia sambil meraih handle pintu. Anissa mengangguk kecil. Masih Rik, tapi rasa stroberinya beli agak banyakan ya. Aku pengen coklat saja sayang, yang stroberi dikit aja. Ujar Egy menyela pembicaraan. Rik, seperti yang dipintanya ya. Ucap Anissa sambil menyodorkan kartu debit. Namun didorong kembali oleh Rika. Biar pakai punyaku dulu Nis, aku pergi sekarang ya. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil menyusul Alex yang ternyata masih berdiri di samping mobil. Tuan sekretaris, saya ke toko seberang beli donat ya. Tuan yang beli rujak aja, kata Rika dan hendak berbalik melangkah. Namun tiba-tiba Alex menarik sebelah lengan Rika sehingga pergerakannya terhenti. Dia menoleh dan menatap tanya. Ada apa tuan sekretaris? Kita beli sama-sama. Ucap Alex dan tanpa mau mendengar bantahan dia langsung melangkah ke arah jalan kedai sembari menarik tangan gadis itu yang masih digenggamnya. Sebentar pak, ujar Rika mengimbangi langkah kakinya yang sedikit terseret. Seketika pergerakan lelaki di hadapannya terhenti membuat Rika mengkerutkan alis menatap punggung tegap itu. Aduh, mampus aku, malah keceplosan manggil dia bapak lagi. Cekalan Alex di lengan Rika perlahan terurai dan terlepas. Dia masih berdiri termatung memunggungi. Baiklah, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Lalu tanpa mau mendengar jawaban dari gadis itu, dia berjalan begitu saja meninggalkan Rika yang menatapnya terlongo. Dia beneran marah. Tercekat Rika diakhiri hembusan napas pelan, yang pikir dia si Alex tersinggung akibat dipanggil bapak. Yah, sudahlah, aku juga beli dulu donat. Dia ikut berbalik melangkah ke arah jalan raya yang ramai kendaraan untuk menyeberang ke toko donat. Alex yang sudah berada di pintu kedai penjual rujak, sejenak dia menatap ke arah kepergian gadis yang sedang menyeberangi jalanan padat kendaraan. Dia akan baik-baik saja kan? Gumamnya pelan dan sorot matanya tersirat kekhawatiran. Mau pesan apa Den? Seseorang yang sebagai penjual rujak menegur. Alex beralih menoleh. Rujaknya 3 porsi. Dan 1 porsi lebih didominankan apel dan mangga. Baik Aden, mohon ditunggu sebentar ya. Sembari menunggu pesanan, Alex duduk di kursi yang tersedia di dalam kedai kecil tersebut. Dengan pandangan mata tak lepas terus mengamati pergerakan gadis di toko seberang yang sedang mengobrol memesan donat. Ada senyuman kecil terukir dari bibirnya. Memperhatikan macam ekspresi yang terpancar dari wajah Rika yang sedang mengobrol dengan ibu-ibu toko. Hingga beberapa saat kemudian, bapak kedai penjual rujak menghampiri dengan menenteng sekantung kresek yang berisi 3 mangkuk rujak buah. Ini Den rujaknya, bapak warung menyodorkan kresek. Perhatian Alex teralihkan dan segera merogoh dompet dari balik jas dan mengambil kartu debit. Ini pak, dia menyodorkan kartu tersebut. Ada uang tunai tidak Den?
Di sini hanya kedai kecil, tak bisa gesek kartu. Sebentar. Sejenak Alex mengorek isi dompetnya mencari uang tunai. Namun tak menemukannya, hanya sederet kartu debit juga kartu kredit yang terdapat. Dia menatap kikuk ke arah si bapak yang sedang menatapnya tersenyum itu. Berapa semuanya, Pak? 100.000, Den. Saya ke mobil sebentar untuk cek uang tunai, kata Alex menunjuk ke sebuah mobil hitam miliknya terparkir. Bapak warung melihat ke arah tunjuk itu lalu mengangguk. Mau diambil dulu rujaknya juga nggak apa-apa kok, Den? Tidak, saya tinggal sebentar, Pak. Alex melangkah keluar kedai dan berjalan menuju ke mobil hitamnya yang terparkir tak terlalu jauh dari kedai rujak. Namun ketika berjalan sengaja dia sempatkan melihat ke arah toko donat tempat di mana Rika berada. Di depan toko itu terlihat Rika sudah menenteng sebuah box berukuran cukup besar yang berisi donat. Gadis berwajah cantik tersebut tengah celingukan melihat ke kiri dan ke kanan, bersiap untuk menyeberangi jalanan yang ramai oleh kendaraan berlalu lalang. Melihat hal itu seketika langkah kaki Alex terhenti. Pandangan dia sangat fokus menatap pergerakan gadis itu yang akan menyeberangi jalan. Dengan kendaraan yang cukup padat, terlihat jelas rahang tegas Alex mulai mengeras menandakan kegelisahan mendera seiring kedua tangannya terkepal kuat. Saat melihat Rika melangkahkan kaki di jalanan sembari mengulurkan sebelah tangan sebagai isyarat agar kendaraan melambat. Dan pada saat tinggal beberapa langkah lagi menuju trotoar jalanan, tiba-tiba sebuah motor dari arah kanan melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Tidak, teriakan Alex segera berhambur secepat mungkin berlari ke arah gadis itu dan menarik lengan Rika. Keduanya terlempar ke trotoar jalan dengan Rika dalam pelukan lengan Alex. Ringisan gadis itu mengeringit kesakitan saat sebelah tangannya yang kosong tergesek ke tanah. Juga kakinya terbentur cukup keras pada gundukan pembatas jalan. Mendengar suara ringisan itu sontak Alex melepaskan pelukan dan bangkit berdiri. Kamu baik-baik saja kan? Bagaimana yang sakit? Katakan, bagaimana yang sakit? Panik serta kegelisahan dia memeriksa tubuh Rika. Aku baik-baik saja kok. Maksud saya Tuan sendiri tidak apa-apa. Walau tertatih, Rika memaksakan berdiri dengan dibantu oleh Alex. Melihat terdapat luka berdarah di tangan gadis itu, seketika hati Alex ikut merasakan berdenyut perih. Dan refleks bergerak merangkulkan lengan Rika ke pundaknya, lalu merangkul pinggang ramping gadis itu dan menggendong tubuh itu di depan. Pak, bagi Rika kaget. Saya tidak apa-apa, kita ke mobil. Alex melangkah menuju mobil melewati kerumunan orang, dan karena sudah dikuasai oleh kecemasan, dia tidak memperdulikan akan pandangan mata yang menyaksikan menontonnya. Berbeda dengan Rika memilih menyembunyikan wajahnya ke dada lelaki itu dan memejamkan mata oleh karena saking malunya. Oh Tuhan, ada apa sih dengan orang ini? Malu banget aku. Pak, maksud saya Tuan Sekretaris, tolong turunkan saya. Cicit Rika sudah merah padam. Namun Alex malah mengeratkan rangkulan di tubuh gadis itu dan terus melangkah tanpa memperdulikan sekitar. Tuan Sekretaris, donatnya gimana? Pikirkan dirimu yang terluka. Sentakan Alex membungkam gadis itu. Kok dia jadi galak gini sih? Batin Rika. Sementara Egy dan Anissa yang berada di dalam mobil tampak menonton akan adegan itu dibuat tersenyum meski kekhawatiran tergurat di wajah Anissa. Rika baik-baik saja kan? Gelisah Anissa yang sedang ditahan oleh Egy agar tidak berhambur keluar mobil. Tenanglah Anissa, si Alex sedang membawanya kemari.